Oke, Pak Danang, kalau kita melihat ini kan juga akar permasalahannya ada beberapa tadi saya jabarkan, mulai dari kondisi COVID pada saat itu, kemudian pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, kondisi geopolitik sampai dengan urusan revisi Permendak nomor 36 tahun 2023. Tapi dari sekian banyak problem itu sebenarnya akar permasalahannya yang membuat kemudian industri tekstil di Indonesia melesu itu apa sebenarnya? Ya, sebenarnya ini kan masalah yang sudah menahun ya. Sejak tahun 2010-11 kita sudah mengalami stagnansi di kapasitas produksi tekstil, dan puncaknya memang ketika COVID terjadi. Jadi sudah ada masalah sebelumnya dan bertubi-tubi datanglah masalah COVID, kemudian masalah ketegangan geopolitik, kemudian masalah di dalam negeri juga, beberapa kali peraturan yang dikeluarkan pemerintah tidak konsisten gitu. Jadi melahirkanlah sebuah inkonsistensi di dalam praktek kebijakan di lapangan, sehingga industri tekstil dan garmen kita di dalam negeri sudah kena masalah besar di sisi ekspor. Di dalam negeri sendiri pun harus bertarung dengan produk-produk impor yang kebanyakan juga datang dari Tiongkok ya. Dan itu masalah-masalah utamanya adalah dari sisi regulasi yang tidak konsisten. Karena sebenarnya dari Permendak 25 dirubah menjadi Permendak 36 dan seterusnya itu sudah bagus secara kepada industri ya. Itu bagus untuk melindungi industri, mengembangkan industri lebih lanjut. Tapi Permendak-Permendak perubahan yang Permendak 3, Permendak 7, Permendak 8 tampaknya lebih mengakomodir keluhan dari rekan-rekan yang bisnisnya importer gitu, atau just tip dulu, atau buruh pekerja migran. Akhirnya regulasi yang kita atur untuk mengembangkan dunia industri manufaktur tekstil dan garmen kita kalah oleh sekelompok yang kurang puas lah dari barang-barang impor yang biasanya mereka bisa masuk dengan bebas, kok menjadi susah dengan Permendak 36. Nah, kita lihat kok sebenarnya alasan penting dari munculnya Permendak 8 itu memang merelaksasi impor yang katanya membuat stagnasi atau membuat macet atau kongesti di pelabuhan. Tapi sebenarnya hal itu kan bukan salahnya Pak Mendak gitu loh. Kenapa Pak Mendak harus turun tangan? Itu kan salahnya para importer yang tidak disiplin, tidak tertib membuat persetujuan impor, mengikuti prosedur dokumen importasi yang baik dan benar kan. Justru disitulah masalahnya, banyak sekali importasi yang dilakukan tidak dengan dokumen yang benar. Sehingga kalau Bea Cukai menahan barang-barang itu di pelabuhan, itu Bea Cukai juga benar gitu. Wong importasinya ngawur-ngawuran gitu. Nah, ini Baik. belum lagi bicara importasi ilegal ya. Nah, artinya kemudian ketika Permendak 8 dilahirkan, justru menjadi masalah lebih besar. Karena sebenarnya untuk mengobati masalah stagnasi di pelabuhan itu sebenarnya bukan Permendak. Itu bisa dilakukan dengan penegakan hukum. Karena para importasi yang nakal-nakal itu yang tidak mau melakukan tertib dokumen sehingga mereka ditahan di situ. It's not the problem gitu.